Assalamualaikum. Halo teman-teman satu Alidar, apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini, Miss Opi akan kembali membahas materi pada 1F, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki subtema baru, yaitu subtema yang ketiga, lingkungan sekolahku. Dan pada hari ini kita akan membahas materi pada pembelajaran 1 dan 2. Are you ready? Yuk kita baca kesepakatan belajar terlebih dahulu supaya semuanya menjadi lebih nyaman. Yang pertama yaitu fokus. Yang kedua, berbicara lembut dan bergantian. Yang ketiga, menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan. Yang keempat, teman-teman harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu teman-teman dapat menghafal dan menyebutkan lambang dan bunyi dari Pancasila dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat membuat kalimat perintah dengan benar. Yang ketiga atau terakhir, teman-teman dapat melengkapi kalimat berdasarkan bacaan atau puisi dengan benar. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama, yaitu kita akan membaca sebuah puisi yang berjudul Sekolahku. Di sana terdapat sebuah sekolah di mana lingkungan sekolah tersebut sangat bersih dan rapi. Yuk kita mulai membaca. Sekolahku asri. Halaman rapi dan bersih. Pohon hijau dan rindang. Sekolah sangat menyenangkan. Dinding sekolah tampak bersih. Tidak ada murid mencoret dinding. Tidak ada sampah berserakan. Wahai teman semua, mari jaga kebersihan. Lingkungan bersih, badan sehat. Nah, puisi berikut berjudul Sekolahku, di mana di sana menceritakan tentang bagaimana lingkungan dan keadaan sekolah dan manfaat dari lingkungan yang bersih. Nah, dari puisi berikut kita akan mencoba melengkapi puisi yang sudah Miss Opi buat seperti berikut. Perintahnya adalah lengkapi kalimat berikut berdasarkan puisi yang telah kita baca. Ada 3 contoh soal yang sudah Miss Opi buat. Yang pertama yaitu pohon hijau dan. Nah, pada soal pertama masih ada kata lanjutan. Untuk bisa melanjutkan kata yang belum lengkap, teman-teman diizinkan untuk melihat puisi yang sudah dibaca. Pohon hijau dan rindang. Sehingga kata lanjutannya yaitu rindang. Yang kedua, sekolahku sangat ... Kira-kira sekolahku sangat apa ya teman-teman? Boleh dilihat puisinya jika teman-teman lupa. Sekolahku sangat menyenangkan. Yang ketiga, tidak ada murid ... Lanjutannya yaitu tidak ada murid mencoret tembok. Nah, sehingga dari contoh soal yang Miss Opi buat, yang tadinya belum lengkap, sekarang sudah kita lengkapi. Untuk bisa lebih paham, nanti teman-teman Miss Opi berikan contoh soal pada buku 1F. Untuk bisa melengkapi puisi tersebut, teman-teman diizinkan melihat puisi untuk mempermudah.
Nah, kita kembali pada materi semester 1 yang sudah sering kita bahas, yaitu Pancasila atau 5 sila. Yuk kita baca dan amati bersama. Yang pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama terdapat lambang yaitu bintang. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki lambang rantai. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Karena pada semester 1 sudah sering kita bahas, maka Miss Sophie tidak akan terlalu banyak mempelajari Pancasila ini. Namun, teman-teman tetap harus ingat dan hafal ya. Materi selanjutnya yaitu kalimat perintah. Nah, ini materi yang belum pernah kita pelajari. Maka teman-teman boleh sambil mendengarkan sambil duduk rapi. Bubble in your mouth. Hap. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau larangan terhadap sesuatu. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam membedakan mana kalimat perintah mana yang bukan, Miss Opi akan memberikan ciri-ciri sebagai berikut. Jika itu adalah kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Siapa yang ingat tanda seru itu seperti apa sih? Yap, berikut adalah tanda seru. Miss Opi berikan warna merah supaya mudah diingat. Contoh dari kalimat perintah, yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, dilarang makan di dalam gerbong kereta. Apakah ini termasuk kalimat perintah? Ya, karena pada akhir kalimat terdapat tanda seru. Yang kedua, jangan mencoret-coret tembok. Ini juga termasuk kalimat perintah. Lihat, ada tanda seru di bagian belakang. Yang terakhir, rapikan mainanmu setelah selesai bermain. Ini juga termasuk kalimat perintah. Kenapa? Karena ada tanda seru pada akhir kalimat. Sekarang kita akan coba mencari tahu mana yang termasuk kalimat perintah dan mana yang bukan. Are you ready? Oke, ini contoh yang pertama. Di manakah sepedamu? Coba teman-teman, apakah ini termasuk kalimat perintah atau bukan? Ya, bukan. Karena pada akhir kalimat, Miss Opi tidak memberikan tanda seru, melainkan tanda tanya. Sehingga kalimat berikut adalah kalimat tanya. Yang kedua, bacalah doa sebelum makan. Apakah ini kalimat perintah? Ya, karena pada akhir kalimat Miss Opi memberi tanda seru. Yang ketiga, ayo kita membersihkan halaman rumah dan sekolah. Siapa yang tahu ini kalimat apa? Ini bukan termasuk kalimat perintah ya, melainkan kalimat ajakan. Miss Opi memberi tanda titik pada akhir kalimat. Nah, lalu simpan barang sesuai tempatnya. Coba kita tebak, apakah ini termasuk kalimat perintah? Betul, karena pada akhir kalimat Miss Opi memberi tanda seru. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat perintah berdasarkan gambar berikut. Coba lihat. Di sana terdapat gambar sampah dan tempat sampah. Kira-kira kalau kita diminta untuk membuat kalimat perintah, menjadi seperti apa ya kalimatnya? Kalimat perintah berdasarkan gambar berikut, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Di sana terdapat gambar sapu lidi dan juga sebuah rumah yang memiliki lingkungan kotor. Kira-kira jika dibuat menjadi kalimat perintah, kalimatnya seperti apa ya? Sapulah halaman rumahmu. Nah, teman-teman jangan lupa ya,
Ketika membuat kalimat perintah, diakhiri dengan tanda seru. Baik, materi pada hari ini sudah Miss Opi sampaikan. Berikut adalah tugas untuk teman-teman dapat kerjakan pada hari ini. Seperti biasa, apabila teman-teman ada kesulitan, boleh menghubungi Miss Opi. Tugasnya yaitu 1F halaman 81, 83 yang Ayu berlatih, dan halaman 90. Tugas dikirim kepada Miss Opi. Terima kasih yang tetap semangat meskipun masih belajar online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.